Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut, seorang bocah perempuan 10 tahun tewas akibat terlindas truk di Jalan Raya Legok Conggeang, Kabupaten Sumedang. 100 rumah warga di Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka terendam banjir akibat luapan air Sungai Cikasarung. Jalan amblas, puluhan truk antre hingga 6 jam untuk membuang sampah di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Informasi pertama, seorang anak berusia 10 tahun meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan setelah motor yang ditumpangi bersama ibunya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Legok Conggeang, Kabupaten Sumedang. Kecelakaan terjadi diduga karena jalanan licin sebagai dampak adanya pembangunan proyek tol Cisumdawu. Rekaman video warga memperlihatkan peristiwa kecelakaan di Jalan Raya Legok Conggeang, tepatnya di underpass proyek tol Cisumdawu, Dusun Nagrak, Desa Paseh Kaler, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Minggu siang. Seorang perempuan tergeletak di tengah jalan, sementara anak perempuannya dalam kondisi mengenaskan akibat terlindas ban truk tronton bermuatan tanah urukan proyek tol Cisumdawu. Menurut warga sekitar, kecelakaan bermula saat ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah Legok bersamaan dengan truk tronton. Tepat di bawah underpass, diduga karena kondisi jalan yang licin, korban terjatuh dari motornya. Korban perempuan bernama Ika berusia 38 tahun itu terjatuh di tengah jalan, sementara anaknya Siti Nur Laila yang berumur 10 tahun meninggal di lokasi kejadian akibat terlindas ban truk. Istilah jalan licin gitulah, terutamanya jalan licin aja gitu. Itu ibu dan anak ya? Iya, ibu dan anak. Itu yang meninggalnya siapa? Anaknya. Oh, perempuan atau? Perempuan. Usia kelas 3 apa 4 SD lah. Kelindas truk atau gimana? Ya jatuh ke bawah lintas. Sempat tergusur juga ya? Tergusur. Berapa meter? Kurang jauh, setengah meter lah. Kang, emang kondisi jalur Terowongan gini gimana, Kang? Licin, Pak. Ya gimana kalau udah hujan ya licin aja. Itu truk proyek tol atau gimana? Itu ya truk proyek tol. Jadi banyak melintas di sini ya? Iya, iya. Untuk jalur sini emang sering terjadi kecelakaan? Kalau yang jatuh sering sih. Tapi udah ke PT juga udah ada pemberitahuan supaya dibersihin apa, tapi belum ada teguran. Menurut warga, kondisi Jalan Legok Conggeang rusak karena menjadi akses kendaraan besar proyek tol Cisumdawu sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan. Emang rawan, Kang, jalur di sini Terowongan? Bukan rawan lagi ya, di sini mah emang sering yang jatuh tiba-tiba, jalannya licin. Apalagi kalau udah hujan pasti licin otomatis, banyak yang bolong juga. Emang jalur segini gimana, Kang? Ya ini mah jalurnya dipakai akses tol, sekarang banyak mobil proyek yang besar-besar masuk sini. Kedua korban selanjutnya dibawa ke RSUD Sumedang. Datang ke RSUD ke kamar 2 korban. Yang satunya MD ada di kamar jenazah, yang satunya lagi ada di IGD masih dalam perawatan. Untuk yang korban meninggal lagi menunggu proses apa sekarang? Lagi mau menunggu proses visum dokter dari IGD-nya. Ada rencana kabar dibawa pulang kan? Rencana kalau udah mau dipulasara di sini aja. Setelah dijemput keluarga, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Jambu, Kecamatan Conggeang untuk kemudian dimakamkan. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa juga terjadi di Kota Banjar. 2 orang pengendara sepeda motor tewas setelah bertabrakan dengan sebuah mobil. Hari Minggu menjelang subuh, kecelakaan lalu lintas terjadi di Kota Banjar, melibatkan 2 orang pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan sebuah mobil minibus. Menurut warga, motor yang ditumpangi 2 orang berjalan dari arah timur dengan cara zigzag sehingga melaju ke tengah badan jalan. Tiba di lokasi kejadian, motor korban bersenggolan dengan motor temannya sehingga oleng ke kanan. Pada saat itulah bersamaan muncul mobil minibus. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan. Di sana begini sambil oleng ya. Kekebutan gitu. Langsung di situ ada mobil.
kesenggol sama temennya dikit, langsung oleng. Itu dari motornya berdua, dua orang? Ya, berdua. Motor dari arah Banjar? Ya, dari arah Banjar mau ke Cisaga, mobil mau ke arah ke Banjar. Dari Cisaga, sebaliknya ya. Terus gimana? Orangnya gimana itu? Orangnya nggak tahu gimana orangnya. Saya nggak ngeliat orangnya. Berarti yang naik motor itu oleng tadi? Iya, oleng. Sambil menggiting, sambil bergeber-geber. Oh, kekebutan gitu? Iya. Kedua korban diketahui bernama Zaki dan Rangga, warga Cisaga, Kabupaten Ciamis yang berstatus sebagai pelajar sekolah. Zaki meninggal di lokasi kejadian, sementara Rangga meninggal dunia di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Permukiman warga di Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka terendam banjir pada Minggu malam. Banjir disebabkan oleh luapan air dari Sungai Cikasarung. Banjir menerjang permukiman penduduk di Dusun Pasar Lawas, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka Minggu malam akibat luapan Sungai Cikasarung setelah kawasan tersebut diguyur hujan sejak Minggu sore. Warga mengatakan air pertama kali masuk ke permukiman sekitar pukul 11 malam. Warga pun panik karena banjir tiba-tiba masuk ke dalam rumah sehingga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Sedikitnya 100 rumah warga diperkirakan terdampak banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Ini Pak, kebanjiran dari jam 11 airnya datang. Ya semua ke rumah Pak. Itu ketinggian berapa airnya, Bang? Ketinggian ya sebetis aja lah Pak. Mengungsi sama keluarga? Iya. Bu, memang ini rutin tiap tahun atau gimana, Bu? Setiap tahun udah langganan. Udah langganan. Di saat musim hujan seperti ini, Bu? Iya, sering langganan langsung air ke atas. Ibu merasa khawatir? Khawatir Pak. Kejadian banjir ini jam berapa, Pak? Tadi sekitar jam 10-an. Jam 10 naiknya. Itu barang-barang ada yang terendam nggak, Pak? Barang-barang ya ada ya, tapi elektronik udah diketik. Udah. Untuk sementara gimana, Pak? Sementara ya paling belum masuk air itu. Air udah masuk ke rumah? Udah masuk ke rumah. Sekarang nggak bisa tidur gimana? Ya enggak Pak, sampai ke pagi paling juga. Sampai pagi terus. Begadang. Seperti biasa, ini adalah banjir musiman tiap tahun, tapi hari ini masyarakat khususnya Desa Kadipaten, Anjun, Sawala, Pasalawas sangat kaget dikarenakan datang cair tiba-tiba di sekitar angka jam 10, jam 11. Sampai sekarang jam 2 lebih, hampir jam 3 juga belum sampai surut. Berapa rumah, Pak, yang memang terendam di wilayah Bapak ini? Hampir 100 kurang lebih. 100 rumah? 100 rumah. Itu ketinggian air, Pak? Rata-rata kebanyakan 1,5 meter. Ada yang hampir 2 meter ada di belakang. Kondisi warga gimana, Pak? Warga ya sangat prihatin lah. Intinya saya atas nama pemerintahan desa mohon kiranya pemerintahan pusat, kabupaten, kecamatan untuk bisa menindaklanjuti masalah ini. Banjir sudah mulai surut pada Senin pagi. Warga pun kemudian mulai membersihkan perabotan rumah yang terendam. Warga berharap pemerintah bisa segera menangani banjir yang sering terjadi di desa Kadipaten tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Wacana pemerintah untuk melarang penjualan gas LPG tabung 3 kg di warung kecil dianggap memberatkan masyarakat. Warga di wilayah Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut menilai kebijakan Pertamina tersebut akan menyulitkan warga untuk memperoleh kebutuhan gas. Pertamina mewacanakan memberlakukan larangan bagi warung kecil untuk menjual tabung gas subsidi 3 kg. Kebijakan tersebut menuai banyak protes dari masyarakat, khususnya bagi warga pedalaman seperti yang disampaikan warga di Kampung Rancapaku, Cigagade, Limbangan, Kabupaten Garut. Kebijakan tersebut dianggap akan menyulitkan warga yang membutuhkan tabung gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Saya belum tahu ya kabar seperti itu. Walaupun ada aturan dari Pertamina seperti itu, bagaimana memikirkan masyarakat yang kecil yang memang jauh sekali lokasi untuk. Seorang penjual gorengan di salah satu sekolah juga mengaku akan kesulitan jika adanya larangan tersebut. Selama ini ia menggunakan
tabung gas 3 kg untuk berjualan. Mungkin kesulitan karena harus membelinya di mana juga. Kalau bukan di warung kecil. Kalau kan pemerintah itu mengadakan program warung kecil gak boleh jual gas LPG di warung. Terus yang membutuhkan gas tabung 3 kilo itu di mana harus belinya? Terus Amang sendiri memang biasa beli di warung kecil atau di mana? Ya, biasanya saya beli di warung-warung kecil. Tanpa gas 3 kg, Amang sendiri kebutuhan gas 3 kg ini penting atau gimana? Penting buat jualan. Terkait kebijakan pemerintah kali ini sebaiknya kembali ditinjau sebelum dilaksanakan di masyarakat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 100 rumah warga di Desa Kadipaten Kabupaten Majalengka terendam banjir akibat luapan air Sungai Cikasarum. Jalan amblas, puluhan truk antre hingga 6 jam untuk membuang sampah di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Jelang Imlek, produsen lampion mulai kebanjiran pesanan karakter kelinci. Puluhan truk armada pengangkut sampah terpaksa harus antre berjam-jam dan membuat sang sopir menginap saat hendak masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat pada Senin pagi. Kondisi ini disebabkan kerusakan alat berat dan jalan amblas di lokasi TPA. Penumpukan sampah pun terjadi hampir merata di wilayah Bandung Raya. Antrean panjang truk pengangkut sampah terlihat mengular hingga 5 km di sepanjang Jalan Raya Raja Mandala Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Penumpukan truk pengangkut sampah dari berbagai wilayah di Bandung Raya ini terjadi saat hendak masuk ke tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Antrean truk hingga lebih dari 5 jam ini dikeluhkan para awak pengemudi. Dalam waktu normal, setiap truk pengangkut sampah yang tiba di TPA Sarimukti akan menyelesaikan pembuangan sampah paling lama 2 jam saja. Namun, dalam sepekan terakhir, proses pembuangan sampah ke TPA Sarimukti harus menunggu antre hingga 6 jam. Tidak sedikit sopir yang kelelahan menunggu hingga akhirnya harus menginap di dalam truk. Sudah 2 hari. 2 hari yang lalu Parahnya kemarin sampai sekarang. Katanya kenapa itu, Pak? Apanya? Bisa jadi antrean gini kenapa gitu? Ya kalau itu mah ya kurang tahu, mungkin di sininya aja. Gitu. Di sininya ada antrean dari atasnya mungkin, Pak ya? Iya. Pak, kabarnya sampai menginap juga, Pak, di sini, Pak? Iya. Bapak tidur di mana, Pak? Di mobil aja. Di mobil aja tidurnya? Iya. Berarti sejak seminggu terakhir, Pak, antreannya atau gimana? Ya minggu-minggu sekarang. Minggu aja. sekarang, cuma Bapak terjebak? Iya. Sejak 2 hari yang lalu? Iya. Berarti 2 hari ini 2 malam nginep, Pak, di sini, Pak? Ya kalau nginep tiap hari. Oh, tiap hari. Tapi yang lebih parahnya 2 hari. 2 hari yang lalu. Siap. Pengelola TPA Sarimukti membenarkan adanya penumpukan puluhan armada pengangkut sampah tersebut. Hal ini dipicu adanya jalan amblas di lokasi TPA akibat sering diguyur hujan dan belum ada perbaikan. Selain itu, adanya beberapa alat berat seperti ekskavator di lokasi TPA Sarimukti juga menambah deretan masalah antrean truk hingga berjam-jam. Antrian ini memang sudah seminggu yang lalu sampai sekarang masih ada antrian gitu. Kita ya dilibatkan satu faktor alam hujan terus yang besar, jadi kan jalan yang menuju ke curah itu ambles ya satu. Yang kedua ini faktor ini jalan juga ya belum diperbaiki. Nah yang ketiga itu alat berat, terutama itu alat berat bulldozer yang pada rusak. Gitu. Jadi sekarang ini kita melakukan pelayanan menggunakan ekskavator saja dan kurang efektif. Nah harusnya itu menggunakan bulldozer. Nah saat ini rusak semua bulldozer saya, jadi kita kurang maksimal untuk pelayanannya, terhambat dan menyebabkan antrian dan sebagainya. Terlambatnya pembuangan sampah ke TPA Sarimukti dalam sepekan belakangan ini membuat tumpukan ribuan ton sampah di beberapa titik di wilayah Bandung Raya, seperti di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. TPA Sarimukti Cipatat merupakan lahan pembuangan sampah akhir terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan luas 25 hektar dan sudah beroperasi sejak tahun 2004 lalu. Persoalan jalan amblas dan kerusakan alat berat merupakan peristiwa yang sudah terjadi berulang kali, namun penanganan dari pemerintah seringkali terlambat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk berupa angin kencang menyebabkan deburan ombak besar sehingga para nelayan tidak berani untuk melaut. Selain khawatir dengan keselamatan, hasil tangkapan ikan biasanya juga merosot. Cuaca buruk berupa angin kencang yang melanda pantai selatan Garut telah berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nelayan pun merugi karena hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan. Karena itulah, tidak sedikit nelayan yang memilih menambatkan perahunya. Mereka tidak berani melaut karena khawatir dengan ombak besar serta hasil tangkapan ikan yang sedikit. Kondisi ini juga dirasakan para pedagang ikan di Pantai Pamengpek, Garut. Pasokan ikan dan udang dari nelayan sangat terbatas, sehingga harga ikan pun menjadi mahal dan jumlah pembeli pun menurun tajam. Dampak cuaca yang ekstrim ini berpengaruh nggak pada penjualan ikan di sini? Sangat berdampak sekali, ikannya susah, pembelinya juga jarang, nggak ada. Ini Bu, sudah berapa lama Bu cuaca ekstrim seperti ini? Jadi pasokan ikan berkurang ya Bu? Iya, berkurang, sangat berkurang. Mungkin ada harapannya Bu kepada pemerintah atau apa? Ya harapannya kasihan nelayan kan dampaknya ambil ikannya susah, ada bantuannya sama pedagang sama nelayan. Lagi buruk, nelayan tidak bisa melaut, semuanya ya pada berhenti tuh lihat perahu-perahu pada berhenti gak melaut. Cuacanya lagi jelek, lagi buruk, utang BBM menumpuk gitu nelayan. Ke laut dapat sedikit, utang BBM. Yang ada di kontan bayar.
Jadi Bu, berdampak juga ya Bu ya? Iya, berdampak sama nelayan. Harapannya Bu apa Bu kepada pemerintah? Ya, harapannya itu ada bantuan, apa sembako, mau BBM, apa itu. Ya nggak cukup, ada bantuan juga yang kemarin. Sudah ada bantuan tapi nggak cukup itu. Para nelayan berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama untuk kebutuhan makanan sehari-hari atau sembako, karena nelayan tidak bisa melaut dan tidak memiliki pendapatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Satu pekan menjelang perayaan Imlek, produsen lampu lampion kebanjiran pesanan. Salah satunya produsen lampion di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Tahun ini, lampion dengan karakter kelinci banyak diminati oleh konsumen. Inilah deretan lampu lampion dengan karakter kelinci yang dibuat oleh salah satu produsen di Jalan Gunung Batu, Kota Bandung. Lampion berbentuk kelinci ini banyak dipesan oleh konsumen karena Tahun Baru Cina atau Imlek pada tahun ini adalah bersio kelinci. Untuk membuat lampion unik ini, perajin mempekerjakan 9 orang pegawai untuk memenuhi pesanan dari Jakarta. Setiap harinya bisa diproduksi 3 hingga 5 lampion kelinci dengan ukuran sedang maupun besar. Lampion kelinci dijual dengan harga sekitar Rp1.000.000 tergantung dari ukuran lampionnya. Kita lagi proses produksi lampion karakter. Memang itu kita juga nggak bisa dinanti-nantiin karena mereka juga sudah ada terschedule juga. Harus paling terlambatnya besok. Lalu proses pembuatannya sendiri seperti apa sih Bu? Proses pembuatan ya kita juga pertama ada kawat-kawat yang memang sudah ditentukan berapa diameternya, dan mereka juga mendesain macam-macam katanya yang cute katanya gitu, jangan terlalu monoton. Kita juga ada 10 model yang kita sudah siapkan, di dalam juga sudah ada yang ready untuk diangkut juga, tapi sebaiknya semuanya aja besok. Karakternya apa Bu? Karakter kelinci, karena sekarang itu tahun show kelinci. Ya. Sesuai tahun show. Bu, jumlah pesanan dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang seperti apa Bu? Tentu saja berbeda, karena sekarang PPKM sudah, kemarin Pak Jokowi juga sudah ketok palu bahwa kita sudah selesai untuk menjalankan PPKM. Nah sekarang sih kita berjalan seperti biasa. Tapi kita juga melihat deadline yang memang mereka punya schedule. Tetap kita pilih-pilih juga yang perusahaan yang memang pas pada waktunya kita bisa menyelesaikan. Total ada berapa pesanan Bu yang diproduksi untuk Imlek ini Bu? 4 model. Totalnya ada berapa lampion? Totalnya kurang lebih 400 lah. 400 dia untuk harga jual. Tidak hanya lampion unik karakter kelinci, lampion bulat merah pun juga masih menjadi incaran para pembeli menjelang Tahun Baru Imlek. Tak heran bila orderan tahun ini meningkat 100% jika dibandingkan Tahun Baru Imlek di tahun lalu. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan amblas, puluhan truk antre hingga 6 jam untuk membuang sampah di TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Jelang Imlek, produsen lampion mulai kebanjiran pesanan karakter kelinci. Pembunuh pedagang asongan di perempatan Kemenak Karawang ditangkap setelah sempat buron. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang menangkap tersangka pembunuhan seorang pedagang asongan di perempatan kantor Kemenak Karawang tanggal 4 Januari lalu. Pembunuhan terjadi akibat rebutan lahan dagangan di lampu merah. Video rekaman kamera pemantau arus lalu lintas ini menunjukkan seorang lelaki yang berbaju merah yang lari dikejar oleh seorang lelaki lainnya yang menghunus senjata tajam hingga ke tengah jalan tak jauh dari lampu merah Pemkab Karawang tanggal 4 Januari 2023 lalu. Korban adalah Yana Suryana, seorang pedagang asongan yang biasa berjualan di tempat tersebut. Korban akhirnya tewas akibat tikaman pisau. Sedangkan orang yang menikam korban adalah AR, sesama pedagang asongan. Penikaman rupanya terjadi akibat tersangka AR dendam setelah dilarang korban berjualan di tempat tersebut. Yang bersangkutan ini adalah seorang pedagang kerupuk jalanan. Ya. Jadi permasalahan utamanya adalah karena ini adalah bicara masalah sakit hati, di mana pelaku ditegur oleh korban karena supaya tidak bisa berjualan di lokasi tersebut, di TKP. Jadi akhirnya terjadi sebuah percekcokan dan sakit hati adanya ucapan dari korban yang akhirnya mengakibatkan adanya dendam dan sakit hati. Tersangka yang sakit hati lalu menyusun rencana untuk menghabisi korban. AR bahkan khusus membeli 2 bilah pisau untuk membunuh korban. Tersangka ini dengan inisial AR ini kemudian pergi ke Pasar Johar membeli 2 bilah pisau. Nah, menggunakan angkutan kota. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 4 itu kembali lagi ke lokasi, melihat korban ini sedang duduk di trotoar, kemudian setelah itu menghampiri korban dan menusukkan sekali di bagian perut. Itu korban langsung melarikan diri dan dikejar. Nah, dikejar dan akhirnya sempat juga menusukkan 1 kali lagi tusukan di daerah punggung. Setelah menghabisi nyawa korban, AR sempat buron selama 6 hari sebelum ditangkap polisi di kampung halamannya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Samsun Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Petugas Satreskrim Polres Cianjur menangkap komplotan maling bertopeng kaos dalam spesialis pembobol minimarket. Kerap beraksi di sejumlah wilayah, para pelaku akhirnya bisa ditangkap saat akan menjalankan aksinya. Para pelaku spesialis pembobol minimarket ditangkap jajaran Satreskrim Polres Cianjur di wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor saat akan membobol salah satu minimarket. Sering beraksi di beberapa kota, komplotan maling bertopeng kaos dalam ini membobol minimarket dan menggasak ribuan bungkus rokok, kosmetik, serta uang di laci meja kasir. Dalam aksinya mereka masuk melalui atap minimarket dan merusak kamera pengawas agar identitasnya tidak diketahui. Dari catatan polisi ada 14 minimarket di wilayah Kabupaten Cianjur yang sudah dibobol dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Selain di Cianjur, mereka juga beraksi di wilayah Cimahi serta Bogor. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, seorang pelaku meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya setelah sempat mendapatkan perawatan. Sementara seorang pelaku lainnya terpaksa diberikan tindakan tegas terukur lantaran melawan saat akan ditangkap. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka adalah para pelaku, 4 pelaku melaksanakan pengintaian di lokasi sekitar TKP, mengamati situasi, kemudian para pelaku ini beraksi pada saat toko sudah tutup dengan cara memanjat atap dan membongkar atap dari toko tersebut dengan menggunakan kunci yang sudah dipersiapkan oleh pelaku.
kemudian masuk ke dalam toko, dan kemudian sebelum masuk CCTV ini dirusak, ya, dibengkokkan oleh pelaku agar tidak terekam wajah dari pelaku. Selain menangkap para pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti 1 unit kendaraan bak terbuka, ribuan bungkus rokok, senjata tajam, serta kaos dalam yang digunakan sebagai penutup wajah. Atas perbuatannya, para pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kapolres Kuningan menggelar program Jumat Curhat untuk menyerap aspirasi warga. Kali ini warga Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan yang menjadi sasaran antusias untuk mengikuti program Jumat Curhat tersebut. Warga Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan antusias mengikuti program Jumat Curhat yang dihadiri Kapolres Kuningan AKBP Dani Arianda di Gedung Serbaguna Kelurahan Awirarangan pada Jumat siang pekan lalu. Kegiatan Jumat Curhat adalah untuk menampung secara langsung permasalahan dan aspirasi serta informasi dari warga, serta untuk menjalin kemitraan dan menumbuhkan kepercayaan serta meningkatkan keamanan serta ketertiban. Kita itu sebenarnya Jumat Curhat itu keliling ya, intinya menyerap aspirasi warga lah, dari setiap desa, kelurahan atau lokasi-lokasi. Jadi tempatnya sih nggak harus di kelurahan kayak gitu. Jadi Jumat Curhat kita menyerap apa yang menjadi harapan masyarakat, mencari informasi yang terkait dengan Kamtibmas, kemudian usul saran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang harus masyarakat tahu ataupun kita bisa menjawab, membantu menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Intinya kita turun ke masyarakat itu bukan hanya di kota-kota besar saja atau di lokasi-lokasi, tapi juga kita ke dalam, makanya kita putar semuanya. Jadi di setiap polsek itu sekarang melaksanakan Jumat Curhat. Dari Jumat Curhat ini muncul beberapa permasalahan yang disampaikan warga, diantaranya tentang peredaran miras serta tilang elektronik. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kegiatan berkesinambungan, istiqomah untuk menampung aspirasi ataupun keluhan warga masyarakat terkait dengan masalah hukum, terkait dengan masalah institusi Polri dan sebagainya. Sangat baik sekali karena banyak hal yang kami dapat dan banyak hal yang kami curhat tadi ya, acara curhat, ada yang SIM, ada yang maling, ada yang mabok, segala macam. Pokoknya sip deh, bagus sekali intinya. Kapolres mengimbau bila mendapatkan informasi atau melihat langsung sebuah peristiwa tindak pidana dan gangguan Kamtibmas bisa menghubungi nomor Halo Pak Kapolres di nomor 0812 997 42022 atau layanan kepolisian di nomor 110. Warga juga diminta tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax sebelum mengetahui kebenarannya, serta tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada orang lain. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut, seorang bocah perempuan 10 tahun tewas akibat terlindas truk di Jalan Raya Legok Conggeang, Kabupaten Sumedang. Pembunuh pedagang asongan di perempatan Kemenak Karawang ditangkap setelah sempat buron. Menikmati gurih dan lezatnya masakan laut Gombiang Kakap di wilayah Pantura Subang. Banyaknya pernikahan siri di tengah masyarakat mengakibatkan ribuan pasangan suami istri di Garut masih belum tercatat secara resmi di KUA maupun catatan kependudukan. Untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, pemerintah Kabupaten Garut menyelenggarakan sidang isbat nikah pada pasangan suami istri yang belum memiliki buku nikah di berbagai daerah. 19 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah yang diselenggarakan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan di Desa Lewo, Kecamatan Malambong, Kabupaten Garut. Ada yang masih berusia muda, namun ada juga yang sudah puluhan tahun menikah. Namun pernikahan mereka belum tercatat oleh negara sehingga tidak memiliki buku nikah. Udah lama nikahnya? Udah lama. Udah berapa tahun? 4 tahun ada. 4 tahun. Tapi selama itu belum punya ini ya, buku nikah. Belum. Waktu itu nikahnya gimana emang? Di rumah nikah siri. Oh, nikah siri. Dikasih di kertas lembar. Waktu nikah tuh umur berapa? Umur 21. Kalau intinya istrinya 16. Senang bahagia. Bisa ngurus-ngurus administrasi yang lain ya? Iya. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa tercatat oleh negara memang sekilas memudahkan. Namun, dampak dari tidak tercatatnya pernikahan oleh negara, pengurusan dokumen kependudukan mulai dari kartu keluarga hingga akta kelahiran jika memiliki anak akan terhambat. Kebanyakan mereka ini yang tidak memiliki surat itu apa di bawah umur atau gimana Pak? Masalahnya bukan soal bawah umur, tapi kebanyakan mereka menyederhanakan pasangan pernikahan. Hanya dengan cukup dengan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, nikah cukup seperti itu. Ternyata berikutnya mereka kesulitan dalam pemenuhan catatan kependudukan baik di desa, di kecamatan, bahkan untuk anak-anak mereka yang dilahirkan dari proses pernikahan itu tidak memiliki data kependudukan. Dengan mengikuti sidang isbat, para pasangan suami istri ini pernikahannya secara resmi tercatat di Dinas Kependudukan, sehingga kebutuhan administrasi kependudukan untuk kepentingan dirinya dan keturunannya bisa diterbitkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Mulai meredanya pandemi COVID-19, para pesepeda dari 157 komunitas pesepeda berkumpul dan goes bareng di Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Mereka juga menggalang dana bagi korban pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Lebih dari 1.000 pesepeda dari berbagai komunitas goes hari Minggu lalu berkumpul di Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Mereka bersepeda santai bersama dengan start dan finish di tempat yang sama dengan jarak 10 km mengelilingi perbukitan dan pegunungan Gunung Guru. Banyaknya komunitas goes yang datang tak lepas dari kerinduan penggemar olahraga sepeda untuk bersilaturahmi dan goes bareng yang selama 2 tahun terakhir tak bisa dilakukan akibat pandemi COVID-19. Dari tahun-tahun kemarin kan kita vakum ya untuk goes-goes event-event seperti ini. Alhamdulillah rekan semua dari tim khususnya spesial persiapan hampir setahun ini alhamdulillah dapat terlaksana ya. Mengingat hal itu yang intinya kita tetap ingin di Sukabumi itu selalu ada event-event gitu. 157 komunitas sepeda yang hadir tidak hanya berasal dari kota dan kabupaten Sukabumi saja, tapi juga datang dari sejumlah daerah lainnya seperti Cianjur, Bogor, bahkan dari Jakarta. Selain sebagai ajang silaturahmi dan olahraga bersama, kegiatan ini juga diharapkan bisa mengangkat perekonomian warga melalui pariwisata olahraga.
sekaligus mengkampanyekan bersepeda sebagai olahraga dan alat transportasi yang ramah lingkungan pada masyarakat. Siang ini alhamdulillah datang lebih dari 1.000 peserta dari segala penjuru Sukabumi dan juga Cianjur, Bogor, dan Jakarta juga datang. Kegiatan GOES ini mengawali tahun 2023. Alhamdulillah kegiatan ini bisa meningkatkan efek terhadap wisata maupun perekonomian masyarakat sekitarnya. Para goeser ini tidak hanya berkumpul untuk sekadar bergembira bersama komunitas saja. Seluruh peserta menggalang dana untuk korban bencana alam pergerakan tanah di Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, di mana pergerakan tanah hingga saat ini masih terus terjadi dan merusak puluhan rumah, serta membuat puluhan keluarga mengungsi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ribuan wisatawan memadati kawasan Masjid Al-Jabar, Kota Bandung hari Minggu. Banyaknya jumlah wisatawan yang datang mengakibatkan kepadatan di kawasan masjid terbesar di Jawa Barat tersebut. Akibatnya arus lalu lintas pun macet parah. Diresmikannya Masjid Raya Al-Jabar membuat tempat ini menjadi magnet baru wisata religi di Jawa Barat. Hari Minggu lalu, sejak pagi kawasan Masjid Al-Jabar telah dipenuhi wisatawan. Hingga Minggu siang, wisatawan terus berdatangan dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Mereka sengaja datang untuk melihat masjid terbesar di Jawa Barat itu. Banyaknya jumlah wisatawan yang datang tak urung membuat areal kawasan masjid penuh hingga berdesakan. Selain itu, arus lalu lintas di kawasan Masjid Al-Jabar juga mengalami kemacetan parah. Hal ini diakibatkan akses jalan yang kecil tak mampu menampung puluhan ribu pengunjung yang membawa kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Wilayah Pantura Subang terkenal dengan sajian masakan lautnya. Salah satunya yaitu gombiang kakap yang wajib untuk Anda cicipi. Kalau bicara soal boga bahari alias makanan laut alias seafood, tidak akan ada habisnya. Apalagi bagi warga yang berada di pesisir Pantura seperti salah satu tempat makan boga bahari di Jalan Raya Subang Pagaden, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang ini. Gurih dan nikmatnya olahan berbagai jenis ikan, cumi, kepiting, dan kerang jadi unggulan tempat ini. Dan menu yang paling digemari adalah seafood tumpah dan gombiang ikan kakap. Seafood tumpah seperti namanya adalah sajian berbagai jenis panganan hasil laut seperti kepiting, cumi, udang, serta berbagai macam kerang yang dimasak dalam satu wadah dengan bumbu dan saus pilihan. Setelah matang, hidangan lalu ditumpahkan di atas meja dan dinikmati bersama-sama. Kalau untuk seafoodnya ini enak banget, Kak. Sausnya terasa banget, empuk juga. Terus kalau untuk gombiangnya empuk, tekstur ikannya, rasa gombiang kuahnya itu seger banget, enak. Ini konsep kerang tumpah nih gimana? Gimana? Ditumpahin kan nih makannya, iya. Gimana sensasinya? Enak banget sih, lebih kelihatan banyak gitu ya. Buat ramean. Iya, buat ramean cocok banget. Enak. Buat ramean ya seru aja. Tadi pesan apa aja teh? Ini seafood tumpah, gombiang, etong gulai ya. Gulai etong, udang, lada garam. Sedang hidangan gombiang kakap adalah ikan kakap putih yang sudah dikukus, kemudian dimasak dengan sejumlah bumbu dan rempah seperti jeruk nipis, kemiri, kunyit, daun salam, lengkuas, bawang merah dan putih, serai, cabai, dan asam mentah. Kuah asam yang segar serta kaya rempah membuat ikan kakap semakin nikmat disantap. Ini untuk gombiang kita itu khas untuk dari daerah Pantura ya, karena kita daerah pesisir laut, jadi kita coba gombiang ikan. Nah, gombiang ikan pilihan utamanya, sehingga dengan bumbu-bumbu rempah aromanya ada rasanya asam, manis, segar lah gitu. Untuk satu porsi seafood tumpah, pelanggan harus merogoh kocek Rp100.000. Sementara gombiang ikan kakap dijual Rp40.000 per porsi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.